Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari kelas 12 IPS 3. Kali ini adalah tugas pelajaran sejarah Indonesia yang saya akan membahas tentang sejarah Indonesia yang berjudul apa itu dengan demokrasi parlementer. Kemudian apa itu dengan demokrasi parlementer? Adapun demokrasi parlementer merupakan sebuah sistem perorganisasian suatu negara dengan memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja serta melakukan pemilihan presiden dan wakilnya. Dalam upaya untuk menjalankan tugas-tugasnya, sistem pemerintahan ini melakukan hubungan kerjasama yang baik. Itu harus di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dalam artian lain, sistem parlementer ini cenderung lebih dekat kepada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Hanya saja sistem ini melakukan pemilihan pada saatnya terjadi pemilu legislatif. Demokrasi parlementer menurut para ahli, selain pengertian secara umum, terdapat beberapa pendapat yang ditemukan dan dikemukakan oleh para ahli. Pengertian demokrasi parlementer antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Schumpeter. Schumpeter, menurut Schumpeter, demokrasi parlementer yaitu sebuah perjanjian yang dilakukan oleh institusi dalam upaya untuk mencapaikan hasil keputusan dalam mengambil kebijakan dan memberikan peran yang lebih tinggi kepada legislatif, serta membelakangi perannya lebih lembaga lain dalam tugas kenegaraannya. Kemudian yang kedua yaitu namanya Raymond Williams. Menurut Raymond Williams, demokrasi parlementer yaitu sebuah sistemisasi yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh politik melalui beberapa rangkaian pemilihan umum yang dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam upaya mencari seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan di dalam aturan luar negeri. Dan ada pun yang ketiga, yang terakhir, yaitu dari Karl Strom. Menurut Karl Strom, demokrasi parlementer yaitu perorganisasian dalam sebuah lembaga negara yang berbeda di dalam pengambilan keputusan dengan cara delegasi atau keterwakilan, yaitu salah satunya tanpa melibatkan peranan lembaga lain yang berusaha untuk menjaga keterbukaan. Dan kemudian ciri-ciri demokrasi parlementer secara umum, sistem pemerintahan ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan sistem pemerintahan lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang diantaranya yang pertama, kepala pemerintahan diambil alih oleh Perdana Menteri, sedangkan yang menjadi kepala negara adalah orang presiden ataupun raja. Dan ciri-ciri yang keduanya yaitu kekuasaan eksekutif yang diberikan oleh presiden ditentukan oleh lembaga legislatif, sedangkan raja harus diseleksi berdasarkan dengan undang-undang. Kemudian ciri yang ketiga yaitu seorang perdana menteri mempunyai hak prerogatif untuk menghentikan atau mengangkat suatu para menteri yang telah dijadikan pemimpin di departemen atau non-departemen. Adapun ciri-ciri demokrasi parlementer ada lebih banyaknya lagi. Hanya saya menyebutkan tiga saja. Kemudian negara-negara yang menganut sistem demokrasi parlementer. Negara-negara yang menganut dengan demokrasi parlementer, sistem demokrasi parlementer, selain Indonesia, masih banyak lagi negara-negara luar negara yang menganut sistem demokrasi parlementer ini, yaitu sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama yaitu benua Afrika, terdapat beberapa negara yang menganut sistem seperti ini: Botswana, Ethiopia, Libya, Mauritius, Afrika Selatan, dan juga Tunisia. Sedangkan di benua Amerika terdapat beberapa negara yang menganut sistem, yaitu Antigua and Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Kanada, Dominika, Grenada, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, di benua Eropa terdapat negara yang menganut sistem ini, yaitu diantaranya Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Czech, Denmark, kemudian Estonia, Finlandia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, sedangkan di perairan Samudra Pasifik terdapat negara yang menganut sistem demokrasi parlementer ini, yaitu diantara lainnya Australia, Selandia Baru, Papua New Guinea, Samoa, dan lain sebagainya. Dan demikian yang hanya bisa saya sampaikan, walaupun
dengan singkat, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.